Amerika Serikat mempertimbangkan putusan untuk menjual TikTok sama Elon Musk. Wow. Elon Musk lagi. Kemarin Musk. Twitter dijual sama dia. Sebagian besar nggak setuju juga karena itu Iya. kan masih punya Cina kan, Yes. punya perusahaan ByteDance. Jadi kayak masih. Ini nggak setuju karena harga nggak cocok atau gimana? Nah itu orang dalam yang tahu ya. Stay tuned and stick around, turn up the volume, and feel the sound. Oke guys, selamat datang lagi di Feel the Sound. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang TikTok yang katanya mau diblokir di Amerika. Gimana sih dampaknya terhadap dunia digital? Yang pastinya gue nggak sendirian, karena gue ditemenin sama bro. Vicky. Tepuk tangan dong buat bro Vicky. Apa kabar bro? Baik bro. Seperti yang kita tahu, Ya. kalau bulan lalu beredar kabar tuh di tanggal 19 Januari, tepat setelah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dilantik, itu tuh diberlakuin TikTok itu diberhentikan di Amerika Serikat. Yes. Karena melanggar satu undang-undang terhadap platform tersebut. Tapi kurang dari 24 jam, kemudian TikTok itu diberlakukan lagi, bisa beroperasi lagi di Amerika Serikat. Yeah. Dengan catatan, Donald Trump berjanji akan menyelamatkan platform tersebut. Kalau menurut tanggapan Bro Vicky itu seperti apa Bro? Ini ya, kalau menurut saya sih banyak segi nggak setujunya sih kalau diblokir ya gitu. Iya. Karena manfaatnya banyak banget TikTok tuh. Betul. Jadi ada selain hiburan, terus ada informasi. Mm. Jadi kita di situ nggak hanya ya cuman sekedar scrolling yang nggak penting ya, banyak juga hal manfaatnya. Lebih ke nggak setujunya sih kalau diblokir ya. Betul. Nah, kita akan masuk ke beberapa fakta nih yang tersembunyi tentang kenapa sih TikTok itu diberhentikan di Amerika Serikat selama 24 jam itu. Karena kita penasaran juga kali ya, mungkin teman-teman juga penasaran. Kita akan masuk ke fakta yang pertama. Oke. Jadi alasan utama tuh Amerika Serikat menduga kalau aplikasi TikTok itu bisa mencuri data gitu. membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Yes. Okay. Karena si pemblokiran ini tuh si Amerika ini tuh curiga kalau TikTok ini kan perusahaan dari Cina nih. Yeah. Dari ByteDance, Yes. perusahaan dari Beijing tuh di Cina. Dia tuh khawatir kalau data pribadi pengguna si TikTok itu bisa diakses oleh pemerintah Cina. Oke. Jadi si Amerika ini menduga TikTok tuh bisa memata-matai negaranya. Iya, namanya sekarang ya dunia digital ya, memang agak bisa dibilang sensitif dan berbahaya juga. Di satu sisi memang ada benarnya, ataupun juga saya sebenarnya yang tahu kan itu pakar IT ya sebenarnya mereka. Nah, mungkin itu salah satu tindakan untuk melindungi negaranya dari presiden yang baru terpilih. Betul. Dari segi fakta mungkin kalau ternyata seperti itu ya memang itu salah satu tindakan yang baik ya kalau mereka. Tadi saya bilang nggak setuju ya, cuman kalau untuk melindungi negara ternyata ada demi melindungi negara. Iya, melindungi negara itu mungkin tindakan yang terbaik. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke fakta yang kedua. By TikTok, hello Red Note. Nih bro, tahu Red Note gak bro? Sedikit dengar, tapi memang nggak begitu paham, tapi lebih ke TikToknya sih yang lebih ini. Jadi tuh pas si TikTok diblokir, content creator dan pengguna TikTok itu tuh pada beralih ke si Red Note ini sama aplikasi yang namanya Lemonade. Nah uniknya ini si Red Note itu tuh di Cina tuh aplikasi yang cukup terkenal. Yang penggunanya nggak kalah banyak lah dari TikTok juga. Nah itu apakah sama dari negara yang sama atau negara lain yang membuat aplikasi Red Note itu? Negara Cina yang membuat aplikasi Red Note itu. Kayak ini ya, jatuhnya kayak kompetitor dong ya? Kayak kompetitor. Oke. Iya. Jadi bro sendiri gimana untuk Red Note itu main atau udah daftar di aplikasinya? To be honest, belum pernah sih bro. Belum pernah coba. Red Note, cuman katanya mirip-mirip sih ya sama mirip-mirip TikTok. Ya? Iya. Jadi kayak scrolling video. Scrolling juga, iya. Jadi itu dia fakta yang kedua. Kalau gitu kita akan masuk ke fakta yang ketiga. Sharing konflik
makin panas nih Yes. antara pemerintah Amerika Serikat dan juga TikTok nih. Ya. Pemerintah Cina tuh dikabarkan kalau Amerika Serikat mempertimbangkan putusan untuk menjual TikTok sama Elon Musk. Wow. Elon Musk lagi. Kemarin Musk. Twitter dijual sama dia. Tapi infonya dijual ke sih dia. antara Elon Musk atau dijual ke ini ya, Microsoft ya. Tapi masih simpang siur ya. Masih simpang siur sih. Ya. Cuma katanya itu emang mau beralihnya ke Elon Musk juga. Yes. Cuman pemerintah Cina juga kayak sebagian besar nggak setuju juga karena itu kan masih punya Cina kan, Yes. punya perusahaan ByteDance. Jadi kayak masih Ini nggak setuju karena harga nggak cocok atau gimana? Nah itu orang dalam yang tahu ya. Ya benar ya. Kalau untuk memutuskan sesuatu ya memang ini ya Pertimbangannya iya, apalagi aplikasi TikTok yang ya sangat mendunia itu. mendunia banget Yes. gitu. Terus kalau menurut Bro nih, kita kan udah ngomongin soal beberapa fakta nih tentang TikTok. Ya. Kalau Bro sendiri nih, misalnya nih dengar kabar TikTok akan diberhentikan atau di-ban di Indonesia, kira-kira gimana Bro? Kayaknya kalau TikTok di-ban mungkin. Jujur kalau saya sih nggak siap. Ya, Karena saya TikTok banget anaknya. Wah, itu banget TikTok ya. banget. Jujur gue juga termasuk yang sering nonton TikTok. Maksudnya selain kayak cari hiburan, terus ada informasi, dan gue juga lihat tuh ada video. Kebetulan kan gue suka dengan instrumen musik drum ya. Jadi gue suka nontonin anak kecil dia suka live main drum di TikTok. Jadi dengan konfigurasi yang kayak Monster Kid gitu, dia mainin lagu-lagu band Dream Theater, band-band yang sulit tapi di usianya yang sangat masih dibilang ya masih SD kali ya, tapi udah bisa menguasai teknik bermain drum yang sangat sulit. Itu motivasi ya. Gila, itu benar-benar luar biasa ya. Maksudnya kita jadi nonton itu jadi wah, ini anak seumur ini udah mainin jago banget. Nyandu jadi kayak terus. Dia tiap malam live kayak kita penasaran nih kayak ini besok dia mainin lagu apa lagi yang paling sulit apa lagi kayak gitu sih. Tapi kalau lu sendiri main musik juga, Bro? Yes, main juga. Oh iya, main apa? Gue tuh main ya seperti itu, main drum. Jadi suka dengan yang bergerak, kaki dan tangan semua bergerak, jadi happy. Pantes yang dicari di TikTok tuh drum terus ya. Kalau lo sendiri main musik juga? Gue mau bilang bisa main drum juga, cuman waktu dulu tuh gue mainnya cuma iseng-iseng doang. Biasa main musik apa tuh kalau main drum? Pop, rock atau metal? Lebih ke rock sih. Hah? Lebih ke rock. Wow. Tapi tampang lu kayak main-main lagu boy band gitu ya? Iya, emang gue bisa tebak gitu sih emang orangnya. Tapi dulu tuh gue main musik drumnya tuh drum yang agak jadul gitu sih, Bro. Contohnya tuh musik jadul tuh gimana tuh? Lagu-lagu? Maksudnya bukan musiknya sih, maksudnya drumnya gitu loh, yang udah versi lama banget. Kalau sekarang kan udah banyak yang ada yang digital, mungkin ada yang pakai pad juga kan. Lebih gitu. akustik drum lah ya? Iya, lebih akustik drum gitu. Yes. Nah, kalau lu sendiri biasa drumnya kayak gimana? Gue belakangan seneng main kayak elektrik, tapi juga suka belajar main yang akustik juga gitu kan. Karena kalau akustik tuh suaranya tuh lebih real gitu, lebih nyata gitu, lebih suaranya nyata, ya? kenceng, terus suara simbalnya tuh kayak wah, itu bikin kayak kita adrenalinnya naik gitu loh kalau dengar suara drum yang asli gitu kan. Iya. Kalau Bro tadi bilang pakai akustik, tapi kalau untuk elektrik mainin juga nggak sih? Elektrik pernah mainin sih, tapi di rumah nggak ada, cuma pernah nyobain gitu waktu itu pernah. Menurut lu Bro sendiri lebih enakan akustik apa elektrik? Real gitu, drum yang real. Oh, real gitu. Iya, real drum gitu. Lebih bukan real drum handphone ya. Nah, tapi kalau Bro sendiri tadi main akustik drum, itu tuh ada rekomendasi gak sih? Misalnya gue mau beralih nih ke akustik. Drum dari gitu. Akustik ke elektrik atau gimana? Dari elektrik ke akustik. Cuman gue pernah denger nih, kalau nggak salah salah satu brand drum ternama di dunia, brandnya DW atau DW, itu brand asal Amerika. Dia bikin salah satu terobosan atau inovasi pertama di dunia, bikin menggabungkan akustik dan elektrik. Oh iya. Jadi dia bisa akustik dan bisa elektrik. Wow. Bentuknya kayak drum akustik, tapi bisa dimainin secara elektrik. Itu salah satu terobosan
pertama ya saya pernah dengar. Karena yang menariknya lagi, dia sistemnya wireless. Nggak ada kabel sama sekali. Jadi benar-benar kayak lo main di mana tapi itu suaranya masih ada. Misalnya jarak berapa meter tuh masih nggak latensi gitu loh. Jadi kalau drum elektrik kalau latensi kan nggak enak tuh kalau misalnya main lagunya di mana tapi drumnya suaranya baru muncul kemudian kan jadi aneh gitu kan. Kalau ini kalau nggak salah ya informasinya dia benar-benar jaraknya tuh bisa 18 meter apa 20 meter. Wah, ini gue baru denger sih. Nah, nanti mungkin lo coba searching di YouTube itu DWE itu. DWE. Yes. Drum workshop electrified. Jadi benar-benar menggabungkan sisi akustik dan elektrik. Nah, yang pernah gue dengar juga itu nggak hanya selain elektrik jadi elektrik dan ketika headnya diganti itu bisa jadi drum akustik. Wah, canggih banget. Jadi lo bisa main dua ekosistem gitu loh. Kayak ketika lo pengen main akustik ya tinggal ganti head yang drum akustik. Kalau lagi bosen gitu ya. Kalau misal lo bosen pengen nyobain yang jadi elektrik, ya lo tinggal ganti headnya lagi, head elektrik gitu. Oke. Tapi di Indo itu udah keluar kan? Launchingnya itu di 2024. 2024. Di Indonesia ya. Cuman kalau di Amerikanya tuh di akhir 2023. Jadi masuk di Indonesia 2024. Mungkin sebagian mungkin ada yang pernah lihat seliweran di TikTok juga sempat. Saya sempat lihat tuh viral juga di TikTok. Jadi udah ada ya? Yes. Jadi dia bawa itu kayak bisa jalan-jalan kemana itu masih dipukul-pukul tapi suaranya masih ada. Jadi itu jaraknya bisa jauh banget gitu. Pantes inovasi banget sih itu. Yes. Infonya memang pertama di dunia. Wireless drum, akustik elektrik tapi wireless gitu, nggak ada kabel. Wah guys, asli gue penasaran banget. Penasaran ya? Asli beneran. Harus segera cek di YouTube di WE, yes, DW Electric. Kalau di Indonesia nih udah ada cabangnya belum? Mungkin di offline store-nya gitu, yang udah ada drum untuk gitu. Cari tahu informasi tentang DWE itu bisa langsung datang ke The Sound Melawai. The Sound Melawai? Yes, nanti bisa tanya-tanya di situ. Kalau mau inden drumnya juga bisa langsung ke sana. Bisa pesen tuh di situ tuh langsung? Bisa, langsung tanya ke tim dan staff di The Sound Melawai. Tuh guys, yang penasaran sama drum canggihnya tuh yang tadi, langsung aja ke The Sound Melawai. Harus datang. Mungkin di kota-kota lain mungkin menyusul ya. Mungkin sementara ini mungkin adanya di The Sound Melawai. Oke, tadi itu dia kita udah ngomongin soal TikTok, diblokir, ngebahas itu, sama rekomendasi juga soal drum yang canggih yang pertama kali ada di dunia, bakal ada di The Sound Melawai guys. Kalau gitu kita akan masuk ke segmen Games. Ada apa nih gamesnya kali ini? Hari ini gamesnya adalah tebak negara manakah aku. Oke ya. Oke. Nanti angkat tangan siapa dulu ya? Oke. Yang pertama, negeri matahari terbit. Jepang. Oke. 1-0. Negara lumbung padi. Indonesia atau salah. Boleh 2 kali? Aduh, nggak tahu lagi. Thailand. Sekali lagi tebak-tebakan. Malaysia, bukan. Negara lumbung padi. Nyerah. Filipina. Oh, Filipina. Ya. Oke. Lanjut, The Black Country. Afrika. The Black Country. Jamaika. Jawabannya adalah Inggris. Inggris. Oh iya. Oke, next ya. Negeri kanguru. Australia. Oke. Harus lebih cepat. Iya. Oke, next ya. Negeri ginseng. Korea Selatan.
Kayak agak telat gitu ya, refleksnya ya saya. Lanjut. Negeri 1001 larangan. Aduh, China. apa ya itu ya? Thailand. Malaysia. Singapura. Iya. Oh, benar. Singapura. Kenapa 1001 larangan ya? Lalu Oh, oke. negeri Tenggo. Argentina. Bagus. Sangat bagus ya sejarahnya ya. Bro Vicky ini. Yang terakhir kota mode. Paris, Prancis. Yes. Keren. Dibantai guys saya guys. Asli. Berapa kosong ini? Banyak. Banyak banget ya. Oke, itu dia guys. Tadi kita udah seru banget. Kita udah main game. Kita udah ngebahas tentang produk drum yang keren banget. Tadi kalau kalian mau jangan lupa langsung kepoin aja kemana tadi. The Sound. Ke The Sound Melawai, Melawai. itu, Datang guys. tanyain langsung. Tanyain langsung. Gimana bro? Segmen hari ini seru gak? Seru banget. Seru banget kan? Seru banget. Nah, jangan lupa guys, komen, like, share ke teman-teman kalian yang banyak. Dan juga subscribe juga pastinya. So, listening is never boring, cause it always has a meaning. Sampai jumpa lagi di next episode Feel the Sound. Thank you bro. Sama-sama. Thank you.